Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berdakwah ini adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Tidak mudah, tidak seperti semudah membalik telapak tangan saja. Naam, namanya engkau menyampaikan kebenaran, pasti engkau akan dimusuhi oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang membenci kebenaran, naam, karena ta'assub pada organisasi, karena fanatik dengan ilmu yang dia dapatkan dari kecil, itu pasti mereka akan gencar untuk menyerangmu, untuk membuat fitnah. Nah, maka kalau sekiranya dakwah-dakwahmu itu dihalangi, acara-acaramu ditutup, acaramu, kegiatan-kegiatan daurahmu dibatalkan, maka itu hal yang biasa. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diusir dari kaumnya, dibenci dari kalangan keluarganya, padahal dia digelari Al-Amin, orang yang menjadi hakim di dalam menaikkan Hajar Aswad ketika saat itu Ka'bah terkena banjir. Nah, dia digelari Al-Amin, tetapi ketika dia datang dengan membawa misi kalimat la ilaha illallah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia dibenci. Nah, dia dikatakan tukang sihir. Naam, dia dikatakan sebagai pendusta. Naam, seperti itulah dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, apa yang terjadi? Dia disuruh oleh orang-orang tua, oleh anak-anak di sana, dari orang-orang tua yang menyuruhnya untuk melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau luka, kakinya luka terkena batu. Begitu pahitnya dakwah ini. Tapi bersabarlah. Orang-orang yang di dalamnya memiliki kepentingan. Nah, kalau mereka itu membiarkan Syiah yang masuk di dalamnya, mereka santai-santai saja, karena mereka itu adalah orang-orang yang bagian dari Syiah. Nah, seperti ada satu orang yang namanya saya sebut saja seperti Agil Siroj, beliau ini kan Syiah. Nah, walaupun disertasinya waktu dia mendapatkan gelar doktor kan kita lihat di dalamnya. Nah, di sana dia takut di Indonesia di sini akan terjadinya banyaknya sekta-sekta yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat yang mengancam Indonesia termasuk Syiah. Nah, ternyata sekarang apa? Dia kan orang Syiah, mendukung Syiah. Nah, karena flus, karena uang, semuanya yang tadinya dibenci kemudian menjadi dicintai, bahkan pelopor di dalamnya karena hanya masa urusan perut saja. Nah, maka itu hal yang biasa kalau Syiah masuk, mereka senang, mereka suka. Nah, karena flus, uangnya sangat banyak. Tetapi kalau engkau mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada jalan kebenaran, maka pasti mereka akan membencimu. Karena ini seakan-akan mereka ini adalah penghalang. Nah, seakan-akan dakwah kebenaran, dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah itu adalah dakwah penghalang, seakan-akan itu menurut versi mereka. Maka mereka menginformasikan bahwasanya ini mereka itu adalah radikal. Radikal dari mana? Orang saja mereka itu ahli sunnah wal jamaah, merokok saja itu adalah haram. Sementara mereka ini adalah orang-orang yang membolehkan merokok. Itu radikal terhadap dirinya, tidak menyayangi kepada dirinya. Contoh kecil saja itu. Hal radikal dari diri mereka. Nah, kalau Syiah yang masuk ya karena flusnya banyak, itu mereka terima indah saja. Nah, yang tadinya mereka membenci ternyata mereka jadi pelopor Syiah.
Syiah ini adalah kelompok yang sesat, yang di dalamnya adanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Saya nikah dengan kamu selama 1 bulan. Selesai, ya sudah, selesai kita lanjut ataupun tidak. Yaitu tergantung kesepakatan kontrak berikutnya lagi. Ini Syiah. Dan dia termasuk orang yang di dalamnya. Nah, termasuk orang Syiah di dalamnya. Walaupun ya, orang itulah hidayah. Kalau Masya Allah ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita di atas manhaj yang benar ini. Nah, Allah itu maha membolak-balikan hati. Yang tadinya dia orang yang takut dengan Syiah, ternyata sekarang dia masuk menjadi menjadi Syiah. Sehingga dia mengatakan ahli sunnah itu adalah radikal. Sehingga dengan itu dia mengkomfori orang agar menjauhi ahli sunnah wal jamaah. Nah, mengkomfori menjauhi salafi, ya, menggelar dengan wahabi. Nah, padahal itulah kelompok yang mengajak kebenaran, menjelaskan tentang bahaya terorisme, menjelaskan tentang bahaya radikal, tapi mereka menuduh mereka dengan radikal. Seperti itulah musuh-musuh Allah. Maka dakwah itu tidak mudah membalik telapak tangan, ya, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya disiksa. Nah, lihat Bilal bin Rabah, lihatlah Bilal, beliau disiksa, ditindis dengan batu. Lihatlah Sumaya disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy sampai maaf saja ditumbak kemaluannya. Beliau orang yang wanita yang pertama mati syahid. Ammar bin Yasir, lihatlah, kemudian bapaknya, lihatlah, dibunuh di depannya. Seperti itulah dakwah kebenaran senantiasa akan dibenci oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin dan manusia. Maka kita dakwah itu adalah perkara yang besar, perkara yang berat. Tentunya kita akan melewati rintangan-rintangan, karena dakwah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Terkadang kita akan diusir, terkadang dakwah kita akan dibatalkan, daurah-daurah kita akan dibatalkan. Seperti itulah. Maka jangan berkecil hati dengan acara-acara kegiatan daurah, tablik akbar, itu dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu, orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh kebenaran. Kalau cuma orang berdakwah itu dipukul, diusir, dibatalkan, itu biasa. Dakwah, namanya dakwah kebenaran itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, ketika dia berdakwah di Taif, dia dilempar sampai luka. Diusir. Diusir oleh kaumnya. Seperti itulah dakwah. Kalau kita cuma dakwah lancar-lancar saja, ya jadi artis saja. Artis itu kan orang suka mereka. Tidak ada seluk-beluknya, tidak ada. Kalau kamu jadi artis. Mau kemana-mana disenangi, kamu berdakwah disenangi, ya, walaupun dakwah versi mereka. Tetapi versi kebenaran, maka pasti kamu akan dibenci, pasti kamu akan dimusuhi, karena seperti itulah dakwah. Syaitan itu akan senantiasa tidak tinggal diam sampai mereka juga orang-orang itu menjauhi dakwah ini. Maka kita senantiasa bersabar dalam berdakwah. Kegiatan-kegiatan kita ketika dibatalkan, itulah bumbu-bumbu dalam berdakwah. Namanya engkau menyampaikan kebenaran, pasti engkau akan dibenci. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita di atas manhaj ini sampai ajal kita menjemput. Sampai takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين